Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lelaki yang dirindukan surga. Tema kita Masya Allah ya. Udah banyak tadi ilmunya dan kita tambah lagi ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam tema lebih dalam lagi. Ini juga bagus nih ya. Rumah yang penuh dengan bacaan Al-Quran. Seperti apa sih? Kita lihat dulu. Ya Allah, surga banget. Boleh tepuk tangan yuk, ya Allah. Ya, sholawatin mudah-mudahan kita bisa menghidupkan Al-Quran di rumah-rumah kita. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Guru kan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai laki-laki wajib nih ya membawa keluarganya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jadi PR, kadang-kadang kita udah ngasih peraturan, udah ngasih bagaimana caranya, tapi mereka pada susah nih. Gimana guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Pak Kiai, Ustaz Maulana, Bang Ali, serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ayat tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka dimulai dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sedangkan kita tahu bersama modal masuk surga itu adalah iman. Tapi ternyata yang bisa memasukkan orang beriman ke dalam neraka salah satunya adalah ketika mereka tidak mampu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Subhanallah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita qu anfusakum, mulai dari diri sendiri. Bagaimana cara menjaga diri sendiri? Tadi ayatnya dibacakan Pak Kiai. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadilah seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan hanya nyuruh-nyuruh, nunjuk-nunjuk. Pemimpin itu adalah yang memberikan keteladanan terhadap keluarganya, mulai daripada sendiri. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba', daripada karunia Allah yang diberikan. Wa bima anfaqu min amwalihim, yang senantiasa menunaikan kewajibannya. Dia memberikan hak daripada istri dan juga anak-anaknya. Kemudian kalau sudah dengan demikian seorang suami dengan dirinya, seorang istri dengan dirinya, apa tugasnya seorang istri? Fassalihatu, jadilah seorang istri salihah. Qanitatun, istri yang taat. Hafizatul lil ghaibi ma hafizallah, menjaga daripada apa yang Allah suruh jaga. Subhanallah. Kalau tugas suami, tugas istri sudah dilaksanakan dengan baik, barulah bisa wa ahlikum, barulah bisa kepada keluarga. Ketahuilah bersama bahwa mengajarkan anak huruf Al-Quran, nanti di hari kiamat kata Allah, bacalah wahai anak ayat Al-Quran yang kau hafalkan. Setiap kali ayat yang dia baca, setiap itu pula naik derajat orang tuanya, sehingga tinggi sekali derajatnya seorang orang tua yang mengajarkan anaknya baca Quran. Masya Allah. Harus setiap dibaca guru. Setiap dibaca, kata Allah, baca lagi supaya naik lagi orang tuamu. Baca lagi. Makanya bagus sekali kalau anak sampai khatam. Allahu Akbar. Terima kasih guru ilmunya. Siap, Tepuk tangan dulu. sama-sama, Aduh. Yuk ah, jangan sampai dilewatkan yang satu ini ya. Biar derajat kita naik terusnya ya. Naik dunia, naik akhirat. Masya Allah ya. Baik, ini kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Guru, sebelum bertanya ada cuplikan dulu nih. Dan mudah-mudahan cuplikan ini bisa menjadi pertanyaan juga nanti ya buat jamaah yang ada di sini. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah, ini romantis juga ya. Sebenarnya apa sih kuning? Membawa orang tua pergi belanja itu sesuatu yang menyenangkan. Coba tanya dong Ustadz Maulana yang benar, kuning apa Ustadz? Kuning apa sih guru? Mustard apa? Mustard. 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 Bang Ali, Ya, oke. Maulana, jangan kuning Baik. prostat, Jangan. Jangan ya. Baik, guru ada yang mau ditanya nggak?
Kan tadi aku udah nanya di sini. Iya. Makanya saya mau tanya di sini. Pindah ke kanan yuk. Apakah yang di bawah atau di tengah? Bahkan di atas deh. Iya, biasa sebaliknya nih. 2, 1. Oh iya, Iya, oke. silakan. Iya. Silakan berdiri Bu. Ibu perkenalkan namanya. Nama saya Ibu Nenda dari Kampung Lebakwangi, Desa Rengas Taklim. Jajar, Kabupaten Bogor. Salim. Majlis Talim Al-Islam. 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 Karena sama-sama depan belakang ya. Sama semua majelis Sama. taklim ya. Tunggu saya mau tanya. Ya. Dari tadi kan kita bahas laki-laki yang dirindukan surga. Kalau menurut Ibu siapa sih laki-laki yang dirindukan surga? Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Minimal Heeh. minimal bisa dengerin curhat kita lah Oh. para wanita. Jangan cuek-cuek. Cuek-cuek. gitu. Coba Iya. beritahu suaminya lagi nonton di rumah. Papa atau apa manggilnya? Panggil apa sih sama suami? Ayang. Ayah, Papa. Oh, iya, Papa. Silakan. Ayo, bilang Ibu, Ayah, bilang. Ngomongin, ayah. Pak, nonton ya di acara Islam itu indah. Oh iya. Gitu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Nggak enak ibu ini ngomongnya penghuni dia. surga juga. Amin. Karena tidak mau membuka aib suami. Masya Allah. Silakan guru. Dia cuma bilang nonton Islam itu indah ya. Supaya masuk surga ya. Laki-laki yang dirindukan surga berikutnya, izin Pak Yai Sasam, adalah laki-laki yang mau mendengar setiap masukan dan keluhan istrinya ataupun keluarganya. Maka dari sini kita bisa belajar masukan pendapat kata Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu bisa mendengarkan pendapat dari istrinya pada waktu terjadi mau haji tapi tidak jadi. Karena ditahan oleh orang kafir Quraisy. Maka apa yang dilakukan Nabi? Mendengarkan pendapat istrinya. Kalau tidak jadi berarti bayar dam. Coba istri yang luar biasa. Jadi seorang suami harus mendengarkan pendapat istri. Karena biasanya istri itu lebih peduli dengan keluarga. Jangan ya Kak, jangan. Jangan ya Kak, Jangan. Jangan boros-boros ya. Anak kita bulan depan ada bayaran sekolah. Biasanya yang boros itu siapa? Ya? Suami. Biasanya yang perhitungan itu istri tidak pelit, perhitungan. Maka bukan otoriter seorang suami, mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang imam, tidak mau mendengarkan masukan anggota keluarga. Maka sebaiknya disinilah ditekankan adanya kejujuran, adanya komunikasi, adanya kebersamaan. Ulangi Bu, jujur, komunikasi, kebersamaan. Dan jangan lupa bijaksana, perhatian, dan kasih sayang. 1, 2, 3. Bijaksana, perhatian, dan kasih sayang. Bijaksana boleh-boleh saja. Tapi harusnya, apa tadi yang kedua? Jujur, bukan. Perhatian. Bijaksana, perhatian, bijaksana. Bijaksana, perhatian. Bijaksana dan perhatian dan harus kasih sayang. Tapi jangan lupa tanamkan nilai-nilai agama di dalamnya. Betul banget. Ulangi, tanamkan Nilai-nilai agama. Menurut kita tidak baik, tapi menurut agama itu bagus. Tapi menurut kita tidak bagus, tapi menurut agama bagus. Atau menurut kita bagus, tapi menurut agama tidak bagus. Jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut kita ini sudah benar. Tapi istri berkata jangan ya Kak, jangan. Biasanya wanita itu peka. Ya, Masya Allah. Jadi sebaiknya suami itu jangan otoriter, harus bagaimana bisa menerima masukan pendapat dari anggota keluarga. Mau dianggap juga lah Iya, ya. maka laki-laki yang dirindukan surga berikutnya ada laki-laki yang mau mendengarkan pendapat anggota keluarga. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Tapi bener juga ya, kadang-kadang agak otoriter termasuk aku juga. Udah ikutin aja gitu kan, kadang-kadang gitu kan ya. Ternyata di situ ada pahala yang luar biasa. Terima kasih ilmunya hari ini, Masya Allah. Boleh tepuk tangan lagi yuk. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang seni sudah, yang ibu di pojok, Masya Allah.
Bro saya paling kuning di antara yang lain. Silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Homsah dari Homsah. pengajian Majelis Taklim Jami Al Hasan, Kampung Nanggung, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Bogor, tepuk Masya tangan dulu. Allah. Mantap ini Saya semangatnya. mau bertanya kepada Pak Kiai Agus Darmawan. Iya, guruku. Izinkan Pak Kiai untuk bertanya, Iya. apa ada benar laki-laki yang dirindukan surga itu laki-laki yang menjaga lisannya dari perkataan sia-sia. Sedangkan sekarang ada laki-laki banyak menggibah. Bagaimana tuh Pak Gibah? Kiai? Laki-laki Terima gibah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya yang gibah itu kan perempuan. Betul, Tapi betul. oh iya juga sih ya. Kalau Sekarang ngopi-ngopi kadang-kadang. Iya, suka Kadang-kadang nongkrong. ngajinya setengah jam, Iya. ngomongin orang sejam setengah. Ya Allah. Ayo, Pak, ya deh. Ayo guru, ilmunya guru. Baik Bang Ali, Kiai Maulana, kemudian Kiai Syam, Bapak dan Ibu pemirsa Indonesia, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah. Betul sekali bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia itu tergantung dalam hal pemeliharaan lidah. Ada peribahasa mengatakan baboe bayi pado-padoi baboe jahe sekalipun jan. Apaan tuh? Apaan tuh guru? Berbuat baik itu harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Cowok, bapak-bapak nggak sedikit, sorry minta dimaafkan, yang kadang ngomongin orang lain. Makanya ada peribahasa mengatakan wakad yurja lijat isyefi burun wala bur'u lima halisan. Kalau pedang nih melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi lidah melukai hati. Hendak kemana obat dicari? Betul nggak? Kok diem-diem baik? Betul nggak? Betul. Nah di sini lidah itu memang tidak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di mulut, lain di hati. Kata siapa tuh? Kata artis zaman dulu. Nah di sini kan ada memang lidah tak bertulang kan gitu, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji kan, lain di mulut lain di hati. Betul. Tapi kalau saya Agus Darmawan pidato di hadapan jamaah, oh ternyata ada jamaah saya itu ada dokter ahli bedah mulut. Siapa bilang Kiai bahwa lidah itu tak bertulang? Lidah itu bertulang Kiai, namanya osioid, tulang lidah. Bu, Iya. ya dia diam aja Iya. sambil mangap. Terkesima guru, terkesima. Lidah tuh bertulang namanya osioid. Tulang lidah itu Kiai Maulana terbagi dua Kiai Sam. Tulang lidah yang pertama saraf simpati, yang sebelah kiri saraf parasimpati. Saraf simpati ini dia koneknya ke Allah tuh. Makanya nggak boleh ngomong-ngomongin sorry nih tetangga orang lain. Jadi koneknya ke Allah. Iya kana budua, iya kanas. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Kepadamu ya Allah aku minta tolong. Betul? Sembah dulu Allah baru kita minta tolong. Betul nggak? Nah di kerja dulu mendapatkan salary. Kita tanam padi baru kita bisa panen. Betul nggak? Kita ceramah dulu, baru kita mendapatkan pahala. Kok pada diem aja? Iya guru. Pahala, betul nggak? Tuh. Nah itu namanya iya kana budu wa iya Iyyaka nasta'in. nasta'in. Itu saraf simpati, koneknya ke Allah yang baik-baik. Insya. Insya Allah. Tapi saraf parasimpati, koneknya itu maaf ke motorik, ke hati yang buruk. Makanya Bapak Ibu pernah dengar, pernah lihat ada orang yang bicara baik-baik, nanda sayang, manis, cantik, gagah, raja. Itu artinya lidahnya baik, saraf simpatinya baik. Tapi ada orang yang ngomong, maaf izin, kebun binatang semua keluar buat disebut nama temennya itu nggak boleh, berarti saraf parasimpati dia koneknya ke hati yang nggak baik. Makanya hati itu harus dijaga dengan pengajian,
Di mana pengajiannya? Tentunya di Islam Tu Indah Trans TV. Masya Allah. Terima kasih guru ke ilmunya. Tepuk Baik. tangan dulu yuk. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya lidah itu ada tulangnya guru ya. Ada tulangnya Iya. sebelah sini nih. Masya Allah. Bukan ujung lidahnya, bukan. Bener-bener jadi Iya. paham nih kita ada ilmunya nih. Maaf, Iya, iya. kok ganteng amat sih? Oh, Masya Muhammad. Guru Masya Allah, awet muda banget. Iya. Terima kasih ya. Baik, baik. Saling memuji, saling memuliakan Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sini, udah sini aja ya, oke. Ibu adem gitu ya, tapi ngelirik ya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Kayaknya ini ustazah deh. Iya, maksudnya aja. bagus banget. Nama saya Ibu Ucum dari Majlis Talim Al-Islami. Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Tepuk Masya tangan Allah, dulu tangan dong. dulu yuk. Guru deket sih, dia jadi deg-degan dah tuh. Ah, Izin bertanya kepada Ustadz Syam. salah, duduk dulu. Iya, Ustadz Syam. Ya, ilah, bagaimana sih? Bagaimana jika ada seorang suami yang terus-terusan ibadah, tapi pas giliran ekonomi keluarganya susah, dia bilang pasrah-pasrah aja dan tidak mau ikhtiar sama sekali. Apakah ini seorang suami yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Pasrahnya kepada siapa? Pasrahnya kepada Allah. Oke. Iya, oke. Maksudnya pasrah-pasrah aja gitu ya. Udah terima aja gitu, bilangnya gitu kali ya, Tawakal, berkeluarga. katanya tawakal aja. Katanya Tapi tawakal nggak ada aja lah. Ya, tawakal aja. Ntar juga datang. Kita dia datang sendiri. Oh, iya, oke. Terima Silakan. kasih Pak Iya, Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. guruku. Baik, tabe guru-guru kami Pak Kiai, Ustadz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan perintahkanlah ahlimu, keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki darimu, justru kami yang akan memberikanmu rezeki. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Artinya menjaga salat itu, ketika kita menjaga salat kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis rezeki itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Makanya penting saya tanya balik tadi ke Ibu, pasrahnya kepada siapa? Kalau pasrahnya total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya. Tapi mesti dibarengi dengan ikhtiar. Yang keliru seakan-akan pasrah kepada Allah tapi ternyata hatinya berharap kepada manusia. Yang mana itu? Udah gampang, masalah rezeki mantar juga ada panggilan tahlilan. Pas ada undangan tahlilan kagak dikasih besek, ikhlas nggak tahlilannya? Enggak. Kagak jadinya, subhanallah. Maka pentingnya kerja. Pentingnya berusaha. Kenapa? Kapan orang tidak berusaha lalu mengatasnamakan tawakal, bisa jadi keikhlasannya terganggu. Subhanallah. Ketika dia baca doa, ketika ada undangan tahlilan, malas banget ke situ. Masa kita tahlilan kagak dikasih apa-apa? Tuh, jadi kagak ikhlas amalnya disebabkan karena dia berharap kepada manusia dan mengatasnamakan tawakal. Sehingga para ulama terdahulu subhanallah mengamalkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh jual beli, bisnis, perdagangan dari mengingat Allah. Artinya apa? Orang-orang itu mengamalkan daripada mengingat Allah, tapi mereka tetap berbisnis juga. Mereka berusaha juga, mereka berdagang juga. Sehingga menjaga keikhlasannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia membantu sesama. Ibu, sama-sama kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
Allahumma inni as'alukal huda as'alukal huda wattuqa wattuqa wal afafa wal afafa wal ghina. wal ghina. Artinya ya Allah aku mohon kepadamu daripada petunjuk, wattuqa dan bantu aku bertakwa, wal afafa bantu aku menjadi orang yang menjaga harga diri, tidak minta-minta kepada manusia, tidak berharap kepada manusia. Itu tawakal sesungguhnya. Kalau tidak berharap kepada manusia, otomatis harus bekerja mencari nafkah. Maka Nabi SAW sangat senang ketika bertemu seorang orang tua yang tangannya kasar karena memecah batu mencari nafkah yang halal kepada keluarganya, untuk keluarganya. Ada seorang ulama mengatakan, kami dahulu lebih senang keluar mencari nafkah yang halal untuk keluarga kami, untuk diri kami, dibandingkan kami di rumah sholat duha, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tapi hati kami mengatakan gampang, entar juga ada bansos. Subhanallah, entar juga ada dari Pak RT, Pak Lurah. Waduh, berharap sama manusia itu namanya. Jadi ternyata kerja ini akan meningkatkan harga diri laki-laki juga guru ya. Subhanallah. Masya Allah. Terima Siap. kasih guru Kilmi. Sama-sama, Tepuk Bang tangan Ali. dulu yuk. Semangat buat laki-laki ya, berkah dunia akhirat insya Allah ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Oke, wah ini nih. Ibu anteng bener dari tadi. Iya, kita dengerin suaranya nih. Seanteng ibunya nggak nih? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya dong Pak Ustadz. Iya, silakan. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai Agus Darmawan. Duduk lagi guru, bukan guru. Tunggu dulu. Iya. Paling bagus bajunya ibu karena dia pakai renda. Oh yang iya. Mau nanya sama siapa? Baik. Nama saya Nujul Hayati. Iya. Dari Majelis Taklim Al Isyami. Dari Desa Rengas Jajar, Iya. Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Sama Kiai ya nanyanya ya. Iya. Kiai Agus Darmawan. Iya, Pertanyaannya boleh Ya, silakan. pertanyaannya, laki-laki yang dirindukan oleh surga yaitu laki-laki yang qanaah dan cukup. Sedangkan di sini ada kendala dari keluarganya, dari anak dan istrinya. Nah, bagaimana Pak Ustadz cara mengatasi kendala dan solusinya bagaimana? Oh, jadi istrinya suaminya malah konaan ya. Ya, dia serba cukup tapi ternyata dari keluarga masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Iya. Oke, baik. Boleh salam dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, kecamatannya apa? Cigudeg, Cigudeg, Bogor. Bogor. Cigudeg itu Jogja. Beda itu makanan guru. Oh iya benar ya. Oke. Iya, Baik. silakan guruku. Makasih Kiai Maulana, Kiai Syam, Bang Ali. Bapak Ibu yang terhormat, ayah bundaku yang berada di rumah, kita berdoa hari ini Allah memberkahi kita dunia dan akhirat. Betul kita harus qanaah, menerima apa adanya. Jadi merasa cukup. Nah kemudian harus tanamkan sama istri dan anak-anak tidak hanya qanaah saja. Rasa syukur kepada, ayo kompak, rasa syukur kepada Allah. pada Allah. Jadi kalau kita syukur ala syara' wa dara' maskur, suka dan duka kita bersyukur akan nikmat Allah luar biasa. Tapi ingat, kalau orang yang gak bersyukur maka azab. Nah di sini kata qanaah disambung juga dengan rasa syukur. Nah Allah kan berfirman tuh, betapa Allah memberikan mata, alhamdulillah. Memberikan hidung, telinga, kemudian hati, kemudian jantung, kemudian paru. Semua Allah berikan. Makanya Allah memberikan ilustrasi penting buat umat manusia, buat hamba-hambanya. Surahnya di An-Nahl ayat 78. Ibu, maaf, terakhir bacanya harus kompak ya. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sam'a wal absara wal afidah la'alakum taskurun. Takun lagi ah. Allah mengeluarkan kamu dari perut mamahmu la ta'lamuna syai'a dan kamu enggak tahu apa-apa. Kemudian wajlakum sam'a, Allah jadikan kamu pendengaran. Wal absara dan penglihatan. Wal afidah mata hati. Pola pikir, pisau analisa.
daya intelektual yang tinggi. Semua diberikan oleh Allah. Mengolah alam semesta ini menjadi orang yang makmur gemah ripah loh jenawi. Toto tentrem kertoro harjo. Bang Ali, tujuannya adalah la'alakum tashkurun, agar kamu semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Nah, sholat yang rajin, ngaji yang rajin, baca Quran. Kiai Syah mengatakan dalam sebuah statement hadis Nabi, Iya. nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ini home sweet home, baiti janati. Masya Allah, terima Iya. kasih guru Baik, ilmunya. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Bersyukur, udah banyak yang bersyukur ya. Kalau kita bersyukur insya Allah nikmat hidup kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.